Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Bu Seli Septifainata. Di sini saya ditugaskan untuk memberikan materi kepada kalian semua, yaitu mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya. Kebetulan saya ditugaskan di kelas B4 angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi farmasi komunitas praktikum. Nah, pada hari pertama ini ya, saya ini akan meresponsi dulu. Jadi responsi terkait praktikum apa sih yang akan kita lakukan di mata kuliah farmasi komunitas. Nah, sebentar ya, saya share PPT-nya. Ya, baik, sudah terlihat ya PPT-nya. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi ya, saya adalah dosen Akademi Farmasi Surabaya. Saya ditugaskan untuk menjelaskan atau memberikan ilmu kepada kalian semuanya terkait praktikum farmasi komunitas. Dan di sini kan sebenarnya kalian semuanya itu kan harusnya sudah berkompeten karena kalian semua sudah langsung terjun ke dalam lapangan, yaitu pelayanan kesehatan, di mana outcome atau capaian di farmasi komunitas ini adalah bagaimana mahasiswa itu bisa memahami bagaimana manajerial di pelayanan kesehatan, khususnya di farmasi, kemudian memahami juga bagaimana pelayanan resep-resepan atau swamedikasi di pelayanan kesehatan, khususnya di apotek atau di instalasi farmasi di rumah sakit, seperti itu. Tapi ini fokusnya kalau farmasi komunitas lebih ke arahnya adalah apotek ya. Kalau kalau instalasi farmasi itu lebih mendalam lagi karena itu masuk ke dalam mata kuliah farmasi rumah sakit. Nah, sini saya akan lebih menekankan ke farmasi komunitas. Nah, nanti akan bertemu saya atau sering bertemu saya itu di tiap minggu ya. Di sini saya diberi waktu selama 5 minggu untuk bisa memberikan informasi kepada kalian semua terkait farmasi komunitas. Nah, farmasi komunitas ini sebenarnya kan ada teori dan praktikum, di mana teori ini sudah kalian dapatkan ya, sudah kalian dapatkan sebelumnya. Nah, di sini bagaimana cara Anda mengaplikasikan apa yang sudah dijelaskan di farmasi komunitas teori. Nah, bobot dari praktikum farmasi komunitas ini adalah ada 2 SKS. 2 SKS, kemudian capaian yang diharapkan atau outcome nanti apabila setelah Anda mempelajari atau mempraktikkan farmasi komunitas ini adalah mahasiswa itu mampu menerapkan pekerjaan manajerial kefarmasian di fasilitas kefarmasian pada lingkup farmasi komunitas, tetapi sesuai dengan wewenang atau profesi dari TTK. Jadi di pelayanan kesehatan, khususnya farmasi itu kan ada manajerial dan pelayanan farmasi klinis. Nah itu. Nah di farmasi komunitas ini diharapkan mahasiswa itu mampu menerapkan manajerial kefarmasiannya. Jadi manajerial itu mulai dari perencanaannya, kemudian mulai dari proses misalnya perencanaan kan pasti ada surat pesanannya, kemudian setelah sudah ada surat pesanannya, kemudian obat itu datang, didistribusikan kan, obat itu datang, kemudian pada saat distributor itu mengantar obat tersebut ke apotek, jadi peran dari TTK itu obat ini mau diapakan, jadi sudah dapat fakturnya, kemudian fakturnya itu mau diapakan, dicek dulu obatnya apakah sesuai dengan surat pesanannya, apakah obatnya itu kondisinya itu baguskah atau PO atau seperti apa, expirednya bagaimana, itu kan harus benar-benar diperhatikan dari segi manajerialnya. Kemudian setelah obat itu sudah sudah diperiksa ya sesuai dengan surat pesanannya, kemudian
obat ini diapakan? Nah, diproses adalah proses penyimpanan. Nah, proses penyimpanan pasti perlu kartu stok kan ya, kartu stok. Nah, itu bagaimana kartu stoknya? Terus penyimpanannya itu apakah VIVU kah atau VIVU kah ataukah masuk obat lasa? Nah, ini adalah pekerjaan dari manajerial kefarmasian. Kemudian yang kedua itu diharapkan mahasiswa ini mampu menerapkan pekerjaan pelayanan ke farmasi klinik. Jadi farmasi klinik ini beda. Kalau manajerialnya kan kita mulai dari perencanaannya, pengadaan, perencanaan, kemudian sampai penyimpanan, pendistribusian. Nah, di sini adalah pelayanan kefarmasian, pelayanan farmasi klinik. Kalau pelayanan farmasi klinis itu bagaimana mahasiswa tersebut atau TTK tersebut apabila ada pasien datang dengan membawa resep atau misalnya tanpa resep yang namanya adalah swamedikasi, apakah resep itu bisa dilayani atau tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah diterapkan oleh pelayanan kefarmasian. Nah, itu. Jadi outcome-nya ada dua, yaitu manajerial dan juga pelayanan farmasi klinis. Nah, ini adalah jadwal untuk praktikum farmasi komunitas selama 5 kali ya, 5 kali dalam 5 minggu. Jadi pertama ini saya tugaskan untuk responsi minggu pertama, kemudian untuk minggu kedua, jadi karena topik di farmasi komunitas itu cukup banyak sekali, jadi diharapkan mahasiswa itu bisa mempelajari semua ini, jadi manajerialnya sampai pelayanan farmasi klinisnya. Jadi minggu kedua itu nanti akan belajar praktikum manajerialnya, yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian sama pelayanan swamedikasi. Swamedikasi itu apa sih? Jadi swamedikasi itu adalah pelayanan tanpa disertai dengan resep. Jadi misalnya pasien itu datang ke apotek kemudian dengan keluhan, Mbak, obat untuk misalnya nyeri perut apa ya Mbak ya? Saya ini kondisinya nyeri perut, kemudian saya itu suka makanan pedas, nah itu masuk ke swamedikasi. Nah ini, kemudian yang ketiga, di pertemuan ketiga nanti kita akan belajar tentang praktikum pelayanan swamedikasi juga, tetapi dalam lingkup anti infeksi. Jadi anti infeksi ini adalah antibiotik, kemudian antivirus, kemudian anti jamur, itu adalah masuk anti infeksi. Nah, kemudian ada juga swamedikasi OTC. OTC itu obat-obat yang out the counter. Jadi obat-obat yang dia itu bisa diberikan tanpa dengan resep. Nah, untuk pertemuan 4 sama 5 kita sudah fokus kepada pelayanan farmasi klinis tapi yang resep. Jadi di saluran pencernaan, kemudian anti infeksi, asma, nanti akan di pertemuan keempat, kemudian di pertemuan kelima nanti kita akan lebih dalam lagi belajar di pelayanan resep untuk pasien diabetes mellitus, kemudian hipertensi, kontrasepsi, dan juga ini ada tambahannya adalah pelayanan resep untuk narkotika. Nah, yang terakhir pastinya untuk menguji apakah kalian paham terkait apa yang sudah dijelaskan atau sudah dipraktekkan oleh teman-teman Anda, itu apakah Anda paham nanti akan di adanya ujian akhir semester. Nah, ini UAS-nya nanti sifatnya adalah UAS-nya adalah take home. Jadi, tapi dari keseluruhan yang sudah dijelaskan atau dipraktekkan oleh teman-teman Anda sekalian. Nah, kemudian adalah ini. Sebentar ya. Nah, apa ini ya? Di mana teknisnya untuk praktikumnya nanti adalah teknisnya ini nanti di praktikum ini tadi kan ada manajerial, swamedikasi, kemudian ada pelayanan resep. Nah, di kelas B4 ini, B4 angkatan 2020 ini saya lihat ada 24 mahasiswa. Di mana ini kerjanya untuk praktikum ini berkelompok.
Dimana untuk praktikum manajerial dan komunikasi ini dalam satu kelas yang jumlahnya 24 itu nanti akan dibagi menjadi 12 kelompok. Jadi setidaknya ada satu kelompok itu terdiri dari 2 mahasiswa. Begitu juga untuk yang praktikum pelayanan resep. Nah, untuk yang pelayanan resep juga sama, itu dalam satu kelas yaitu 24 mahasiswa itu nanti akan dibagi menjadi 12 kelompok. Jadi satu kelompok ada 2 mahasiswa. Jadi asumsinya di sini adalah tiap kelompok itu akan mendapatkan kasus manajerial, swamedikasi, dan pelayanan resep. Jadi ada dua kasus nanti untuk tiap kelompoknya. Nah, metode belajarnya bagaimana? Nah, nanti metode belajarnya berhubung kita di sini dalam kondisi pandemik ya, jadi mau nggak mau kita tetap harus melaksanakan pembelajaran ini, tetapi masih bisa mencakup capaian dari pembelajaran yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, pembelajarannya ini dengan sistem daring ya, masih online. Kemudian setiap kelompok yang sudah dibagi nanti itu akan mempresentasikan kasus yang sesuai dengan topiknya. Jadi setiap kelompok itu pasti akan membuat presentasi yaitu berupa PPT, kemudian berupa simulasi kasus. Jadi simulasi kasus ini adalah dari dua mahasiswa tersebut berperan. Jadi berperan siapa yang jadi pasien, siapa yang jadi PTK, itu berperan untuk membuat suatu video yang di mana itu adalah simulasi dari kasus tersebut. Nah, kalau misalnya Bu ternyata saya harus nggak bisa kalau hanya dua orang aja, 2 mahasiswa. Saya butuhnya 3 karena di situ misalnya ada misalnya di situ ada bapak sama ibunya, misalnya jadi pasiennya 2, kemudian yang TTK-nya 1. Boleh terserah kalian ngajak siapa yang Anda percaya untuk bisa mensimulasi dari kasus tersebut. Nah, kemudian yang pastinya adalah setelah PPT presentasi, kemudian simulasi kasus pasti akan ada diskusi dari semua kelompok. Jadi supaya kelompok lain itu juga paham apa yang Anda pelajari di kasus tersebut. Jadi semuanya pasti harus mengerti dari ini totalnya adalah ada 24 kasus. Jadi tiap mahasiswa itu harus mengerti dari 24 kasus tersebut. Nah, ini di mana tadi kan udah teknisnya adalah presentasi ya. Ya, presentasi dari PPT-nya, kemudian simulasi itu dilihat dari video dari peran dari kasus tersebut ya kan. Nah, karena topik yang diambil ini banyak sekali di farmasi komunitas, jadi tidak semuanya maju. Jadi di satu kali pertemuan yang harusnya itu ada 6 sampai 8 kelompok, itu akan maju 4 kelompok saja. Jadi satu kali pertemuan di pertemuan 2, 3, 4, dan 5 itu setiap kali pertemuan itu hanya ada 4 kelompok yang maju. Tetapi semua kelompok itu semua kelompok itu wajib menyetorkan PPT dan juga video simulasinya. Nah, durasinya bagaimana untuk yang 4 kelompok yang terpilih ini? Nah, masing-masing karena waktunya adalah 120 menit, yaitu kita kan dikasih waktu 2 jam ya. Tiap kelompok yang maju pertama, itu adalah diberi waktu 30 menit. 10 menit adalah presentasi kasus, kemudian 10 menitnya adalah simulasi videonya ditampilkan, kemudian yang 10 menit adalah tanya jawab dari semua mahasiswa. Begitu juga sama yang kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Nah, ini jadi yang sudah saya jelaskan adalah teknik simulasinya itu sama ya. Jadi yang maju itu adalah akan diundi. Yang undi siapa? Ya tentunya adalah dosen pengampunya Anda, yaitu saya. Jadi yang mengundi adalah saya. Jadi nanti akan saya umumkan siapa kelompok yang maju pada pertemuan tersebut. Nah, setiap pertemuan ada 4 kelompok, kemudian setiap kasusnya, simulasi itu adalah setiap kasus ya. Setiap kasus itu pasti ada simulasinya.
di mana adalah satu mahasiswa itu berperan menjadi pasien, satu mahasiswa berperan menjadi TTK. Nah ini. Nah yang tadi sudah saya jelaskan, kalau misalnya kalian membutuhkan, kalau dirasa 2 mahasiswa itu kurang, silahkan mengajak teman kalian atau saudara kalian untuk bisa melakukan simulasi dari video tersebut, video kasus tersebut. Nah, ini alat peraga. Jadi gunanya di farmasi komunitas ini kan kita mempraktekkan apa yang terjadi di lapangan, ya kan? Misalnya ada pasien yang membawa resep di mana resepnya itu misalnya isinya adalah Pulmicort misalnya atau Symbicort lah. Nah, itu kan obat asma. Nah, itu silakan Anda memperagakan di simulasi tersebut yaitu dengan obat tersebut. Dengan obat tersebut. Ya terserah kalian mau pinjam siapa, kan kalian juga bekerjanya di pelayanan kesehatan ya, pasti teman kalian atau Anda sendiri itu mempunyai obat tersebut. Jadi silakan diperagakan obat tersebut bagaimana cara penggunaannya supaya pasien atau mahasiswa yang jadi audien itu mengerti cara penggunaan obat tersebut. Jadi benar-benar dipraktekkan bagaimana cara penggunaannya dan benar-benar dipraktekkan bagaimana cara berkomunikasi kepada pasien. Tuh, misalnya kalau misalnya ini Bu, obat KB misalnya, nah itu silakan Anda membawa misalnya obat KB-nya, bagaimana cara penggunaannya. Loh Bu, kalau misalnya di situ kan di situ ada topik obat narkotika, apakah saya harus membawa obat narkotika? Nah, kalau beda ya kasusnya, kalau misalnya obat narkotika itu kan tidak boleh sembarangan untuk dibawa kan ya. Nah, boleh itu diumpamakan obat narkotika, tapi itu bukan obat narkotika. Seperti itu. Jadi benar-benar dibuat keadaan itu semirip mungkin. Gitu. Nah, ini adalah pembagian kelompok. Nah, ini kan saya lihat itu adalah di B420 ini ada 24 mahasiswa. Jadi pas sekali saya pilih itu adalah dalam satu kelompok ada 2 mahasiswa. Jadi misalnya ini ya, kan tadi setiap kelompok itu kan mendapatkan kasus manajerial plus swamedikasi atau manajerial atau swamedikasi plus pelayanan resep, ya kan? Jadi gini, misalnya ya ini mahasiswa namanya Mada ya, Mada Puspa sama Sri Wulandari. Nah ini dia mendapatkan kasus yaitu manajerial 1. Kasus manajerial 1. Ini kemudian untuk kasus keduanya dia mendapatkan resep narkotika. Seperti itu. Nah, misalnya lagi misalnya Weni sama Isnaini. Nah, ini dia mendapatkan kasus manajerial 2 dan kasus resep kontrasepsi 1. Seperti itu. Jadi ini sudah saya bagi. Silakan Anda lihat ya. Silakan Anda lihat pembagian dari kelompoknya. Jadi ini manajerial sampai yang warna merah, ini adalah pertemuan kedua. Kemudian untuk pertemuan ketiga itu adalah ini swamedikasi mulai dari antiinfeksi antibiotik 1 sampai swamedikasi suplemen makanan. Ini adalah pertemuan ketiga. Terus kemudian pertemuan keempatnya warna biru. Ini keempat. Kemudian yang pertemuan kelima adalah yang ini. Yang orange ya. Nanti silakan dilihat pembagian. Nanti akan saya share pembagiannya dan juga PPT dan juga modulnya ke mana? Ke Google Drive. Nah, terus ini bagiannya. Tadi kan apa ini? Pembagian untuk pertemuan kedua, kan tadi sudah pembagian yang ini ya. Yang ini kan manajerial 1 sama ini. Nah, ini pertemuan kedua ini manajerial 1, manajerial 2 dan manajerial 3. Di mana manajerial ini kan mempelajari terkait perencanaannya, kemudian pengadaannya, kemudian penyimpanannya, bagaimana sih penyimpanan obat tersebut itu adalah dipelajari di sini. Di mana kasus untuk manajerial ini adalah dicari sendiri di pelayanan kesehatan Anda di tempat Anda bekerja masing-masing. Jadi saya membebaskan untuk ketiga kelompok ini yang kebagian
kasus manajerial 1, 2, 3 itu silakan mencari faktur obat, faktur dari PT distributor obat, itu satu faktur aja itu dijadikan satu kasus. Nah, syaratnya dalam satu faktur itu terdiri dari minimal 5 macam obat. Jadi kan kalian pasti faktur itu udah paham sekali kan ya, dan banyak sekali di tempat Anda bekerja. Nah, silakan ambil faktur tersebut, contoh 1, di mana faktur itu terdapat minimal 5 macam obat. Silakan jadikan kasus untuk manajerial ini. Nah, untuk yang pertemuan kedua, itu adalah suamedikasi, konstipasi, diare, dan dispepsia. Di mana kasusnya itu, kasus untuk suamedikasi, konstipasi, diare, dan dispepsia itu ada di modul praktikum farmasi komunitas. Jadi silakan setelah saya jelaskan ini, nanti akan saya berikan modul praktikum farmasi komunitas, silakan dilihat bagaimana sih contoh dari suamedikasi, konstipasi, suamedikasi diare, dan suamedikasi dispepsia. Di situ sudah lengkap kasusnya. Jadi pasien itu datang dengan keluhan apa, kemudian dia minta obat apa, di situ sudah dijelaskan. Jadi bagaimana Anda memutuskan apakah resep yang diminta pasien tersebut itu diterima atau tidak. Maksudnya diberikan apa enggak. Jadi misalnya, Mbak, saya ini misalnya, sakit gigi misalnya, sakit gigi Mbak, sudah berapa hari, sudah 5 hari, ini bengkak, saya bolehkah, saya mau beli obat amoksisilin misalnya. Nah, dalam kasus atau kondisi pasien tersebut, kita sebagai TTK yang mempunyai kewenangan atau misalnya mempunyai kewenangan apakah obat itu bolehkah diberikan tanpa resep. Nah, apakah obat antibiotik itu boleh diberikan tanpa resep? Nah, itu adalah bagaimana keputusan Anda untuk memberikan obat tersebut. Misalnya kalau dia minta antibiotik, bolehkah diberikan tanpa resep? Nah, itu silakan Anda tuangkan, silakan Anda simulasikan di di PPT-nya, di video simulasinya, dan juga di jurnal praktikumnya. Begitu juga sama seperti ini ya, pertemuan ketiga, nanti kita akan bahas antibiotik, suamedikasi antibiotik 1, antibiotik 2, dan antibiotik 3. Itu sudah ada di di modul praktikum. Juga sama, nanti kita akan belajar tentang suamedikasi prekursor. Nah, kalian sudah tahu kan prekursor? Jadi prekursor itu misalnya contohnya apa? Tramadol atau misalnya pseudoephedrine, Tremensa. Nah itu adalah prekursor kan ya. Jadi kan dia kan mempunyai aturan, mempunyai ketentuan yang berbeda dengan obat-obat yang lainnya. Nah, bagaimana Anda menyikapi pada kasus suamedikasi di prekursor tersebut. Kemudian suamedikasi imunomodulator. Jadi imunomodulator itu apa sih? Obat yang dapat memunculkan sistem imun. Contohnya misalnya stimulan, stimuno, nah itu. Apakah boleh diberikan pada kasus pasien tersebut? Itu silakan Anda putuskan sesuai dengan aturan atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pelayanan kesehatan. Terus ada suamedikasi suplemen makanan. Ini juga. Nah, di pertemuan keempat sama 5 kita sudah masuk ke dalam pelayanan resep. Jadi semuanya adalah pelayanan resep. Di situ di modul praktikum sudah ada masing-masing resepnya. Jadi resep diare sudah ada di situ. Resep antibiotik, anti-infeksi yang khusus antibiotik juga ada, antivirus, anti jamur. Nah, itu lihat di modul praktikum. Nah, ini juga resep asma ya, ada asma 1, asma 3. Sebenarnya di modul tersebut itu ada kurang lebih sekitar ada 27 kasus. Tapi yang saya angkat di kelas B4 ini hanya 24 kasus karena saya lihat saya konversikan dengan jumlah mahasiswanya supaya tidak, karena mahasiswanya memang sedikit ya, 24 mahasiswa, jadi saya sesuaikan dengan jumlah mahasiswanya. Nah, ini ada resep
diabetes mellitus 1 dan diabetes mellitus 2. Ada hipertensi 1 dan hipertensi 2 di pertemuan 5. Itu di pertemuan 5 juga ada resep kontrasepsi dan juga ada resep narkotika. Seperti itu. Nah, ketentuannya nanti, ketentuan umum pada saat presentasi adalah pada pertemuan kedua, semua kelompok itu wajib mengumpulkan PPT sesuai dengan pembagian kelompoknya di platform di Google Form, di Google Classroom. Jadi nanti akan saya buatkan Google Classroom khusus farmasi komunitas B4 20. Jadi sebelum memulai pertemuan kedua, yaitu minggu depan, ini nanti semua kelompok, kan sebenarnya kan ada jadwalnya masing-masing ya, kelompok itu manajerial sama swamedikasi itu kan di pertemuan kedua ya, misalnya. Kan yang tadi dijelaskan tadi, yang saya ada tabel tadi, tabel pembagiannya. Kemudian di pertemuan ketiga itu nanti sudah swamedikasi tentang antibiotik, prekursor, antibiotik sama OTC. Kemudian 4 sama 5 beratur resep itu. Nah, itu adalah jadwal Anda mempresentasikan. Tapi di pertemuan 2, itu semua kelompok wajib sudah membuat PPT-nya. PPT saja. Kan tadi sudah saya jelaskan, satu kelompok atau satu kasus itu ada PPT, ada simulasi video, dan ada tanya jawab kan ya. Jadi buatnya ada 2, PPT dan simulasi videonya. Nah, untuk pertemuan 2 itu semua materi atau semua kasus dari 24 kasus tersebut itu harus sudah di-share ke dalam Google Classroom di pertemuan kedua, sebelum memulai pertemuan kedua. Kemudian, pada saat presentasi dilakukan sesuai dengan pembagian kelompoknya yang dengan sistem diundi oleh dosen pengampu dan diumumkan pada saat itu juga. Jadi, kalau yang pembagian presentasinya itu nanti sesuai jadwalnya itu tadi, dan itu diundi di dalam satu pertemuan itu ada 4 kelompok yang maju. Terus pada saat presentasi, setiap kelompok yang ditunjuk tersebut memaparkan PPT-nya dan video simulasinya. Jadi kelompok yang masuk ke dalam undian tersebut, 4 kelompok itu harus memaparkan PPT-nya yang sudah di-share di Google Classroom yang pada pertemuan kedua, dan juga men-share video simulasi yang dibuat. Itu yang sudah ditunjuk ya. Jadi mau nggak mau, semua mahasiswa, semua kelompok, dan semua kasus itu membuat PPT dan video simulasi. Nah, terus buat semenarik mungkin video simulasinya, simulasikan sesuai dengan peran topik yang sudah ditentukan. Jadi misalnya topiknya adalah obat misalnya antiinfeksi misalnya atau antibiotik ya. Ya buat benar-benar video tersebut adalah peran Anda sebagai TTK dan juga ada peran Anda juga sebagai pasien untuk memvideokan simulasi pada kasus tersebut. Benar-benar harus ya setidaknya memang ya pokoknya belajarlah jadi pemain film kayak gitu ya. Ya, pokoknya buat video semenarik mungkin. Bu, boleh nggak Bu, misalnya videonya apakah murni, maksudnya murni percakapan, bolehkah misalnya ada animasi-animasinya? Boleh, terserah. Boleh, terserah ada animasinya. Itu akan menambah nilai Anda. Tetapi fokusnya di sini adalah bagaimana Anda berkomunikasi dengan pasien untuk menyelesaikan kasus tersebut. Itu adalah fokusnya. Kalau Anda mau, memang kalau misalnya Anda punya bakat desain ya, misalnya mau videonya ditambahin kayak gambar-gambar kayak kemudian musik-musik terserah, monggo, itu adalah nilai tambahan. Tapi fokusnya di sini adalah bagaimana Anda berkomunikasi dan bagaimana Anda memutuskan kasus tersebut, menyelesaikan kasus tersebut. Nah, untuk kasus manajerial, jadi nanti akan ada 3 kelompok yang dapat kasus manajerial.
Nah, kasus manajerial ini fakturnya itu akan ditampilkan di PPT-nya, kemudian faktur silakan dicari di tempat kerja masing-masing. Jadi terserah kita memberikan kebebasan kepada 3 kelompok ini yang ke bagian manajerial, silakan mencari faktur di tempat kerja masing-masing, di mana syaratnya atau kriteria dalam satu faktur tersebut itu adalah terdapat minimal 5 macam obat. Bu, boleh nggak Bu kalau misalnya bukan hanya obat, alkes misalnya, boleh terserah. Pokoknya minimal ada 5. Jadi 5 obat ditambahkan alkes boleh. Bu, obatnya ini boleh nggak Bu? Misalnya ada salep, ada sirup, boleh terserah. Misalnya ada suppositoria, ada injeksi misalnya, yuk terserah. Pokoknya adalah minimal 5 macam obat. Nah, nanti akan ditampilkan di PPT juga, itu adalah pengisian surat pesanan. Jadi surat pesanan itu kan di tempat kerja Anda sekalian itu kan pasti sudah tidak awam lagi ya tentang surat pesanan obat ya. Silakan mau pakai surat pesanan yang sama seperti rumah sakit tersebut atau apotek tersebut terserah. Jadi di sini adalah saya akan melihat bagaimana sih surat pesanan tersebut diisinya udah benar apa belum, sudah memenuhi ketentuannya apa belum, ada 6 obatnya kah, jumlahnya berapa kayak, habis itu satuannya bagaimana. Nah itu yang akan saya nilai itu. Kemudian pemeriksaan. Nah pemeriksaan ini kan pada saat faktur datang, kemudian kan kita wajib ngecek apakah obat yang datang ini sesuaikah sama fakturnya, sesuaikah sama surat pesanannya, itu kan diperiksa. Nah, yang perlu diperiksa apa saja? Nah, itu bikin tabelnya seperti itu. Nah, terus penyimpanan. Nah, dari 5 obat ini ada di faktur, bagaimana masing-masing dari penyimpanan obat tersebut? Apakah perlu suhu yang suhu suhu kulkas kayak atau suhu ruangan? Nah, itu silakan Anda cari sesuai dengan literaturnya. Kemudian setelah disimpan pasti ada pengisian kartu stok kan. Nah, kartu stok ini ya silakan dibuat sesuai dengan ketentuannya. Kalian mau pakai yang di rumah sakit, di apotek, monggo silakan. Nah, ini yang di kasus manajerial. Nah, ini ada yang di kasus swamedikasi. Jadi swamedikasi itu tadi adalah pasien membeli obat dengan keluhannya, tetapi tidak membawa resep, jadi tanpa resep. Nah, di PPT-nya ada tuliskan lagi kasusnya, supaya audien atau teman-teman kalian yang tidak mendapatkan kasus tersebut itu paham kasusnya apa. Kasusnya disebutkan, dipaparkan, kemudian penggalian informasi. Jadi sebelum Anda memutuskan untuk pasien ini diberi obat tersebut, kan kalian harus menggali atau apa ini namanya, men-screening dulu kan ya, maksudnya menggali informasinya. Informasi itu ibu umur berapa, misalnya ada kaitannya sama obat itu yang tidak boleh untuk lansia kayak, tidak boleh untuk ibu hamil kayak, nah itu kan pasti harus Anda gali. Ibu usia berapa, kemudian keluhannya bagaimana, hamil atau tidak, seperti itu kan harus benar-benar digali. Kemudian setelah sudah digali dari pasiennya, nah silakan ambil keputusan, pengambilan keputusan apakah obat yang diminta pasien itu tadi itu Anda memutuskan bagaimana, diberikankah atau misalnya ditolak. Nah, bagaimana cara menolaknya misalnya. Nah, jangan sampai sebagai titik enggak ada Bu, enggak boleh, itu enggak boleh untuk Anda. Nah, itu kan sangat menyinggung perasaan dari pasien tersebut. Jadi bagaimana Anda mengkomunikasikan kalau memang obat tersebut itu memang tidak boleh diberikan untuk kondisi pasien tersebut. Nah, cara berkomunikasinya bagaimana? Itu yang dipentingkan, itu yang dilihat dalam simulasi video tadi. Nah, terus pemberian informasi setelah Anda misalnya putuskan ya boleh obat ini boleh diberikan untuk Anda misalnya. Nah, kan Anda tidak tidak langsung memberikan Bu ini obatnya, tapi kan Anda harus tetap memberikan informasi terkait obat tersebut. Jadi obat ini diminum segini Bu, diminum berapa kali Bu, kemudian obat ini diminum sesudah makan kah, sebelum makan kah, kemudian KIE-nya itu misalnya lifestyle-nya bagaimana Bu, setelah minum obat ini jangan langsung
berpergian ya, misalnya berkendara, maksudnya mengendarai motor ya Bu ya, karena efeknya seperti ini. Nah itu kan harus Anda KIE pasien tersebut. Nah sekarang yang di kasus resep. Nah kalau yang di kasus resep ini kan semua kelompok pasti mendapatkan kasus resep tersebut. Jadi di situ ada screening administrasi. Jadi screening administrasi itu di dalam resep itu di screening apa aja sih yang perlu screening administrasi. Jadi kelengkapan resep kan misalnya dari nama dokternya, kemudian kop resepnya, kemudian tanggal penulisan resep, habis tanda tangan, si penulis resep, terus habis itu nama pasiennya, alamatnya. Nah itu kan yang perlu di screening di administrasi. Jadi apakah lengkap atau tidak? Itu bikin tabelnya untuk screening administrasi. Kemudian screening farmasetik. Ya, di screening farmasetik ini dilihat untuk obat yang diminta dalam resep itu bentuknya bagaimana, kemudian dosisnya bagaimana, kemudian stabilitas dari obat tersebut bagaimana, cara penyimpanannya itu loh bagaimana. Kemudian misalnya di dalam satu resep itu ada interaksi, nah bagaimana Anda menyikapinya. Jadi misalnya kalau interaksi bagaimana, nggak boleh bersamaan kayak atau bagaimana, itu kan ada kaitannya sama nanti Anda KIE-nya. Kemudian cara dan lama pemberian, misalnya cara pemberiannya, suppositoria misalnya bagaimana cara pemberiannya, kemudian obat ini harus diminum sampai berapa lama sih misalnya terkait sama antibiotik misalnya. Nah, itu semua ditulis dipresentasikan di PPT. Nah, terus tadi kan ada screening administrasi, kemudian ada juga screening farmasetik, yang di sini ada screening klinik. Nah, screening klinik itu adalah disebutkan informasi dalam kasusnya, digali informasi yang di pasien tersebut. Adakah riwayat alerginya pada pasien tersebut? Siapa tahu misalnya dia alergi pada obat yang diberikan pada resep tersebut. Adakah riwayat penyakitnya? Dia mungkin ada riwayat diabetes, hipertensi, atau apalah asma. Nah itu riwayat obatnya ada nggak? Siapa tahu nanti bisa menyebabkan interaksi dari obat tersebut. Nah itu. Kemudian dikaji menurut pustakanya. Nah masing-masing obat itu juga akan dikaji indikasinya sesuai nggak sih sama yang diinformasikan oleh pasiennya. Dosisnya berapa, aturan pakainya, efek samping interaksinya itu bagaimana. Nah terus sampai ke penyiapan obatnya. Nah penyiapan obatnya itu hanya tempelkan saja etiketnya bagaimana. Kan kalian juga sudah punya contoh etiket kan, label apakah dalam obat tersebut perlu label. Itu tempelkan di jurnal praktikum dan juga di PPT-nya. Kemudian pemberian informasi yang tadi saya jelaskan, pemberian informasi setelah Anda memberikan obat tersebut, kalian pasti akan memberikan informasi kepada pasiennya. Bu, ini gunanya untuk ini loh Bu, aturan pakainya begini loh, lama penggunaannya tidak boleh sampai berapa hari ya Bu, nggak boleh sampai lebih dari berapa hari ya Bu. Nah itu kan ada kaitannya. Kemudian cara pemakaiannya, cara penyimpanannya, monitoring itu maksudnya kalau misalnya Ibu setelah minum obat ini pusing, mohon konfirmasi ya Bu, atau datang lagi ke dokternya ya Bu ya. Nah itu kan bisa monitoring. Kemudian interaksi obat dengan makanan misalnya kalau ada. Nah jurnal praktikum, jadi di jurnal praktikum ini, jadi ini ya, ini ada jurnal praktikum. Di sini ada jurnal praktikum. Nanti akan saya share PDF-nya. Di jurnal praktikum itu sudah ada lembar kerja resepnya. Nah, ini kasusnya ada 24 kasus, kemudian di mana sudah dibagi-bagi ya per kelompoknya, di mana satu orang mahasiswa itu mengumpulkan jurnal semua kasus. Jadi di sini ada contoh jurnalnya itu kan kosongan ya. Nah, diwajibkan setiap mahasiswa itu adalah mengumpulkan semua jurnal, semua kasus, 24 kasus tersebut. Nah, itu nanti dikumpulkan di pertemuan kelima, di terakhir. Di pertemuan kelima dikumpulkan dalam bentuk PDF, di mana jadi dari 24 kasus ini dijadikan dalam satu PDF.
Nah, jadi kan di modul praktikumnya itu kan ada jurnal kosongnya. Intinya adalah setiap mahasiswa itu mengerjakan semua kasus. Semua kasusnya dikerjakan, kemudian pada pertemuan kelima itu dikumpulkan dalam satu PDF. Baik manajerialnya, swamedikasinya, dan resep. Manajerialnya bagaimana? Kan manajerialnya kan kasusnya dari teman apa kelompok yang mendapatkan kasus manajerial. Nah, silakan minta fakturnya, contoh fakturnya di kelompok yang mendapatkan kasus manajerial tersebut. Nah, ini penilaiannya ya. Jadi penilaiannya ini ada bobotnya masing-masing, di mana di situ akan dinilai berdasarkan kehadiran atau absensi. Itu nilainya adalah 10%. Terus habis itu ada jurnal praktikum. Jadi jurnal praktikum yang Anda kerjakan itu yang tadi harus dikumpulkan pada pertemuan kelima, yang setiap mahasiswa harus mengumpulkan semua kasus 24 kasus tersebut dijadikan dalam satu PDF. Itu adalah nilainya adalah 10%. Kemudian keaktifan. Nah, keaktifan di sini adalah pada proses tanya jawab diskusi. Yaitu lumayan besar ada 20%. Kemudian presentasi dan simulasi, presentasi kelompok dan juga simulasi video, itu juga akan dinilai dengan bobot 20%. Terus untuk UTS dan UAS, ini karena memang waktunya tidak cukup ya, karena kita hanya diberi waktu 5 kali tatap muka, akhirnya untuk ujian UTS dan UAS ini saya jadikan satu dengan sistem take home. Itu adalah 40%. Jadi secara keseluruhan nilai harian itu lebih besar daripada nilai UTS dan UAS. Jadi pergunakan waktu kalian atau kesempatan kalian pada saat proses presentasi, simulasi, dan juga keaktifan diskusi. Nah, itu yang saya pesan untuk kalian. Tuh. Terus, ya ini ya, ini ada contoh lembar kasus swamedikasi. Nanti silakan tinggal di print aja, diperbanyak ya. Di jurnal itu, di halaman terakhir, itu ada lembar kerja swamedikasi. Ini adalah misalnya kasusnya apa? Ya udah, tempel atau misalnya tulis lagi boleh, kan saya berikan PDF-nya ya. Kalian tempel terus kalian gunting, kemudian kalian tempel boleh, atau misalnya kalian tulis lagi boleh. Nah, kasusnya bagaimana, kemudian penggalian informasinya bagaimana, namanya pasien siapa, usia, jenis kelamin, pekerjaan. Nah, kalau misalnya, ternyata di kasusnya swamedikasi itu enggak ada pekerjaannya gitu, ya udah isi terserah. Jadi isi terserah. Kalau pokoknya intinya sesuaikan dengan kasusnya tersebut. Kalau misalnya nggak ada informasi tersebut, ya udah tidak, maksudnya terserah kalian mau menambahkan misalnya pekerjaannya sebagai apa, misalnya tenaga apa, nakes kayak atau apa, terserah itu. Nah, ini untuk yang lembar manajerial. Lembar manajerial juga sudah ada di modul praktikum. Nah, silakan tempelkan fakturnya, kemudian tadi kan ada penyimpanan, ada apa itu pemeriksaan, ada kartu faktur, nanti juga akan ditempel di jurnal tersebut. Terus ini resep ya. Resepnya juga sudah ada di modul praktikum, tinggal ditempel, kemudian kelengkapan resepnya berdasarkan administrasi itu bagaimana, ada nggak kop resepnya, dokternya ada nggak, tanda tangannya ada nggak, ya tinggal dicentang-centang aja. Begitu selanjutnya ya. Ini harganya, Bu, harganya bagaimana? Ya udah terserah, yang ada di lapangan harganya berapa, boleh di Google, Bu, boleh, terserah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan di responsi farmasi komunitas praktikum. Bentar ya, ini saya akan share juga ini apa tadi pembagian kelompok. Kalau misalnya tidak jelas ya. Nah, ini pembagian kelompoknya. Sebentar. Bagian kelompoknya mana ya? Ada.
Nah, ini ya. Sebentar ya. Nah, ini. Nah, ini sudah terlihat ya. Ini adalah pembagian kelompoknya. Jadi yang satu kelompok itu ada 2 mahasiswa. Misalnya Mada sama Sri ini di kelompok manajerial 1. Dan juga untuk pelayanan resepnya adalah resep narkotika. Terus misalnya ini ini Gusti Ayu sama Maria itu dapatnya adalah pelayanan resep infeksi antivirus sama medikasi prekursor. Nah, ini kalau yang merah itu adalah pertemuan kedua minggu depan. Kemudian untuk yang hijau itu pertemuan ketiga, untuk yang biru pertemuan keempat, dan untuk yang oranye pertemuan kelima. Ini adalah jadwal maju presentasi simulasi. Tuh. Tapi yang ketentuan tadi ya, semua PPT dari 24 kasus ini, dari 12 kelompok ini, semua PPT-nya saja itu harus sudah terkumpul di pertemuan kedua, di minggu kedua harus sudah terkumpul PPT-nya saja. Tapi untuk proses majunya maksudnya presentasinya itu sesuai dengan jadwalnya ini. Terus saya tunjukkan ini, coba sebentar ya. Modul sekarang. Bentar ya. Modulnya mana ya? Sudah belum kok lama. Bentar. Bentar, loading. Sebenarnya farmasi komunitas ini nggak susah kok. Kan ini kan sudah Anda lakukan pada saat Anda melakukan pelayanan kefarmasian di tempat Anda bekerja. Jadi kalau misalnya kalian sudah terbiasa, otomatis kan ya udahlah, ini pekerjaan saya tiap hari gitu. Jadi pasti Anda bisa. Nah, ini apa ini? Bentar ya. Nah, sudah terlihat ya. Jadi ini itu adalah modul praktikum farmasi komunitas. Nah, bentar ya, loading. Nanti akan saya share di Google Drive di YouTube ya, di link ini ya. Nah, ini misalnya, tadi kan ada swamedikasi saluran pencernaan, konstipasi ya. Nah, ini adalah kasusnya. Misalnya Nyonya N usia 57 tahun datang ke apotek R dengan keluhan selama 4 hari ini susah buang air besar. Aktivitas beliau sehari-hari adalah seorang ibu rumah tangga dengan bisnis catering makanan rumahan. Beliau meminta obat sembelit yang bisa cepat mengatasi keluhan saat itu juga. Sebelumnya beliau meminta obat mah antasida tablet karena sebelumnya beliau sudah minum, jadi pasien ini sudah minum obat mah antasida tablet karena sakit mah yang sedang kambuhnya. Jadi riwayat obatnya dia sudah minum obat mah, tetapi keluhannya masih ada gitu loh. Oh, maksudnya sembelit. Ya. Nah, itu bagaimana? Misalnya sebelumnya itu beliau itu sering mengkonsumsi obat antasida. Kemudian sekarang itu beliau mengalami konstipasi atau sembelit. Nah, ini beliau minta obat untuk mengatasi keluhan sembelitnya tersebut. Nah, itu ya bagaimana? Jadi galilah informasinya, misal ini
riwayat penyakitnya itu dia ibu Nyonya N ini punya kolesterol, asam urat, sama mah. Kemudian riwayat obatnya dia sering minum simvastatin karena dia ada penyakit kolesterol ya, kemudian allopurinol karena ada riwayat asam urat dan juga antasida. Nah, asupan seratnya itu kurang. Lifestyle-nya memang dia jarang untuk makan sayur-sayuran. Kemudian olahraganya juga berkurang dan konsumsi airnya itu adalah 1 sampai setengah liter per hari. Tuh. Nah, bagaimana keputusan Anda untuk memberikan obat untuk pasien tersebut? Anda berikan obat apa? Itu adalah keputusan Anda. Misalnya, bolehkah Bu, saya boleh enggak Bu ya memberikan obat omeprazol, omeprazol, konstipasi. Misalnya, nah itu boleh enggak ya? Nah, itu. Kemudian untuk obat konstipasi contohnya apa sih? Apa contohnya? Misalnya, Bu, boleh nggak Bu saya memberikan obat dupolak misalnya? Nah, ini ya, kalau memang obat itu boleh diberikan tanpa resep dokter, logonya obatnya itu warnanya bukan obat keras, ya monggo silakan. Itu adalah keputusan dari TTK. Maksudnya keputusan Anda sebagai tenaga teknis kefarmasian. Kemudian setelah Anda misalnya berikan dulkolak, saya berikan dulkolak aja untuk pasien ini misalnya. Nah, konselingnya bagaimana? Nah, konselingnya cara penggunaan obatnya bagaimana? Kemudian informasi terkait obatnya yang diberikan apa? Cara penggunaannya, kemudian boleh digunakan sampai berapa lama? Terus kemudian lifestyle-nya misalnya karena dia seratnya itu kurang harus bagaimana, olahraganya bagaimana, nah itu harus dijelaskan di PPT-nya dan juga disimulasikan di videonya itu. Nah, ini untuk resep, misalnya di sini sudah ada resepnya. Nah, ada resepnya, dulkolak, suppositoria 3, kemudian diberikan sehari 1 kali, PRN aja. Nah, itu tinggal dipaparkan di PPT-nya, disimulasikan, dan juga dikerjakan di lembar praktikumnya. Nah, itu yang bisa saya berikan ya. Kemudian, sebentar ya. Nah, itu yang sudah saya berikan ya, terkait responsi farmasi komunitas praktikum. Nah, nanti akan saya share di bawah link YouTube ini. Saya akan share modul praktikumnya, file modul praktikum, kemudian pembagian kelompoknya, kemudian apa lagi ya? Sudah ya? Nah, sudah. Ya, modul praktikum, pembagian kelompoknya nanti akan saya share. Kemudian jangan lupa setelah kalian menyaksikan video ini ya, apabila kalau ada yang kurang paham, silakan chat atau silakan bertanya di kolom komentar, sebutkan namanya, NIM-nya, dan juga pastinya kelas B420 ya, sebutkan namanya dan NIM-nya, pertanyaan apa, nanti akan saya jawab secara online by chat di komentar tersebut. Nah, terus jangan lupa absensi di komentar itu tersebut, jadi semua mahasiswa itu harus absensi di kolom komentar itu. Nanti saya akan beri waktu kan karena perkuliahan responsif perkuliahan pertama di farmasi komunitas praktikum itu kan dimulai pukul 4 ya sampai pukul 6. Nah, silakan saya berikan waktu kalian untuk absensi maksimal pukul 6 malam. Absensinya ya. Absensinya adalah maksimal pukul 18.00 pada tanggal 9 Juli 2021. Tapi kalau misalnya kalian, Bu, boleh enggak, Bu? Saya bertanya setelah jam 18.00. Boleh, terserah. Pertanyaannya saya akan tetap buka setiap saat.
Jadi pasti akan saya lihat apakah ada pertanyaan dari kalian. Ya, itu kalau memang belum, ya silakan kalau misalnya ada yang tidak mengerti ya tentang penjelasan saya tadi terkait responsi, silakan chat di kolom komentar gitu ya. Sudah, itu saja yang bisa saya berikan terkait responsi praktikum farmasi komunitas ini. Semoga kalian semuanya mengerti apa yang saya informasikan dan ya pokoknya enggak usah dipikir dulu misalnya, oh susah banget ya tugasnya seperti ini. Udah jalanin aja. Atau kalian itu sudah mempraktekkan ini setiap hari di pekerjaan Anda. Pasti Anda bisa, tapi cuman Anda tidak mendokumentasikan saja. Jadi di farmasi komunitas itu bagaimana saya ingin lihat bagaimana Anda berkomunikasi dengan pasien, kemudian mengaplikasikan ilmu yang Anda terima mengaplikasikan ilmu yang Anda terima di perkuliahan Akademi Farmasi Surabaya ini supaya bisa diaplikasikan di masyarakat seperti itu. Ya, itu saja dari saya. Ingat ya, buat videonya semenarik mungkin. Kemudian PPT-nya di-share di pertemuan kedua ya. Semua PPT di-share di pertemuan kedua. Nah, itu saja sih pesan dari saya. Ya, di tengah pandemik ini ya, saya informasikan pada kalian semua, tolong dijaga protokol kesehatannya karena memang pandemi yang saat ini itu benar-benar menguras banyak tenaga dari nakes, terutama ya kalian kan sebagai nakes juga ya di sana ya. Ya, ya inilah pokoknya pedulilah tentang prokesnya. Kasihan nakesnya yang di rumah sakit atau di klinik atau di mana itu, di rumah sakit itu sudah capek sekali, udah lelah. Jadi patuhi protokol kesehatan, ya semoga kita semua sehat selalu, kemudian selalu dilindungi oleh Allah SWT ya. Nah, itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.